Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadila, NIM 19136062. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang geografi regional Indonesia, khususnya yaitu Provinsi Bali. Yang pertama yaitu letak astronomis Provinsi Bali. Dapat kita lihat pada peta tersebut di mana letak astronomisnya yaitu berada pada 8 derajat, 03 lintang selatan sampai 8 derajat, 5 lintang selatan dan membentang dari posisi 114 derajat, 26 bujur timur hingga 115,42 derajat bujur timur. Lalu pada peta juga dapat kita ambil batas lautnya di mana sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Bali, timur Selat Lombok, lalu sebelah selatan ada Samudra Hindia, sebelah barat ada Selat Bali. Lalu untuk batas daratnya yaitu sebelah utara Pulau Kalimantan, sebelah timur Nusa Tenggara Barat, sebelah selatan tidak ada karena berupa samudra. Lalu pada sebelah barat ada Jawa Timur. Kedua yaitu letak geografis Provinsi Bali. Dari peta ini dapat kita lihat bahwa wilayah Bali terdiri dari pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Ceningan, dan Pulau Serangan. Selain itu, Bali juga dikelilingi oleh perairan yang menjadi batas langsung wilayah provinsi, yaitu sebelah utara Laut Bali, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Selat Bali, lalu sebelah timur ada Selat Lombok. Yang ketiga yaitu kondisi topografi Bali. Secara topografi, Bali bervariasi mulai dari dataran rendah, pantai, dataran tinggi, dan pegunungan. Berdasarkan relief dan topografinya, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur, di mana kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datarnya 0-2%, lalu lahan bergelombangnya 2-15%, lahan curamnya 14-40%, lahan sangat curamnya lebih dari 40%. Adanya pegunungan tersebut di tengah Pulau Bali menyebabkan Provinsi Bali terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, di mana pada bagian pertama adalah Bali Utara yang memiliki dataran rendah yang sempit dan kurang landai, sementara bagian kedua Bali Selatan yang memiliki dataran rendah yang luas dan landai. Dapat kita lihat pada peta yaitu Bali sebelah utara didominasi oleh pegunungan serta dataran tinggi yang berwarna kecoklatan, lalu Bali bagian selatannya berwarna kehijauan yang berupa dataran rendah. Yang keempat, kondisi iklim di Bali. Dapat kita lihat pada peta klasifikasi iklim Oldeman Provinsi Bali, di mana Bali dikenal sebagai surga tropis yang ada di Indonesia. Iklim Bali adalah iklim tropis di mana pergantian musimnya dipengaruhi oleh angin musim yang berubah setiap 6 bulan sekali. Sama seperti musim yang terjadi di Indonesia secara umum, Provinsi Bali mengalami musim penghujan pada bulan Oktober sampai April. Untuk curah hujan rata-ratanya yaitu 127 mm per bulan, sedangkan untuk temperaturnya 24-38 derajat Celcius. Gunung api yang berada di Bali. Ada dua gunung api tertinggi di Bali. Yang pertama yaitu Gunung Agung, dapat kita lihat pada gambar pertama, di mana ketinggiannya mencapai 3.148 meter dan terakhir meletus pada tahun 2019 lalu yang menjadi puncak tertinggi di Pulau Bali. Lalu ada Gunung Batur yang letusannya pernah menghasilkan bencana besar di bumi sekitar 30.000 tahun yang lalu, yaitu gambar yang di bawah. Yang ketujuh yaitu danau di Provinsi Bali, Danau Beratan yang terdapat pura di sana, lalu ada Danau Buyan yang sangat terkenal dengan keindahannya, lalu ada Danau Tambelingan yang sangat estetik, serta Danau Batur yang sangat terkenal di Bali. Pantai yang ada di Bali, seperti yang kita ketahui, domestik terbesar perekonomian Bali terdapat pada sektor pariwisatanya, salah satunya yaitu pantai. Yang pertama, Pantai Kuta memiliki garis pantai yang unik dengan pasir putih. Selain itu, gelombangnya yang tinggi membuat banyak wisatawan melakukan kegiatan selancar di pantai ini. Lalu ada Pantai Gili Putih yang memiliki hal unik seperti bentuknya yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Lalu ada Pantai Nusa Dua, di mana pantai ini juga terdapat dua pantai, yaitu Pantai Geger dan Pantai Megahit Nusa Dua. Kondisi ekonomi sosial budaya Provinsi Bali. Dapat kita lihat pada peta tersebut di mana berdasarkan data BPS Provinsi Bali pada tahun 2021, penduduknya berjumlah 4.317.404 jiwa dengan mayoritas etnis Bali. Lalu untuk persebaran agamanya tercatat bahwa 86,91% warganya beragama Hindu, 10,05%
Ada Islam, lalu ada Kristen Protestan, Katolik, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan lainnya. Lalu untuk kondisi ekonomi penduduk di Bali, di mana 3 dekade lalu perekonomian Bali sebagian besarnya mengandalkan dan berbasis pada pertanian, baik dari segi output dan kesempatan kerja. Namun sekarang industri pariwisata menjadi objek pendapatan terbesar bagi Bali, hasilnya Bali menjadi salah satu daerah terkaya di Indonesia. Keanekaragaman budaya di Bali tak hanya kental dengan pariwisatanya, di Bali juga kental dengan budayanya. Seperti yang pertama yaitu musik, biasanya diiringi dengan alat musik seperti calung bumbung berupa potongan bambu yang mirip dengan angklung namun berbeda dari bentuknya. Kemudian ada cengceng Bali. Lalu untuk tarian yang terkenal yaitu tari kecak yang sudah diakui oleh para wisatawan keindahan dan keunikannya. Lalu ada tari legong. Selanjutnya yaitu flora dan fauna khas Bali, di mana fauna yang sangat khas di Bali yang tidak dimiliki oleh wilayah lain yaitu jalak Bali yang merupakan burung pengicau berwarna putih yang menjadi endemik Indonesia yang hanya ditemukan di Pulau Bali bagian barat. Burung ini mudah dikenali dengan ciri khusus seperti bulu yang putih di seluruh tubuh kecuali pada bagian ekornya. Lalu untuk flora yang sangat khasnya yaitu majegau yang merupakan tumbuhan dari famili Meliaceae yang tersebar dari bagian selatan Cina, Myanmar, Thailand, semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Pohon ini selalu hijau, kulit batang berlapis, kayu berwarna kekuningan, pucuk mudanya berambut pendek, daunnya berselang-seling, dan itulah karakteristik yang dimiliki oleh Provinsi Bali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.